kondisi lahan yang istilahnya terbatas tapi bisa untuk berusaha. Harga dan profitnya dan tingkat kepuasannya lebih cocok saya ke dari DUC. Saya paham dari kasihan. Awalnya saya terjun di dunia ayam khususnya di petelur itu udah berjalan kira-kira 2-3 tahun terakhir ini. Ketertarikan ke dunia ayam petelur pertama karena kondisi lahan yang istilahnya terbatas tapi bisa untuk berusaha. Karena mungkin kalau yang ayam broiler harus lahan yang begitu luas. Ketertarikannya itu mungkin untuk apa, dan selain itu lahan yang bisa lahan yang sempit, maksudnya terbatas bisa untuk melihara ayam petelur. Yang kedua, hasilnya alhamdulillah bisa untuk mencukupi. Saya pernah ayam broiler, saya terjun ayam broiler mungkin tahun 2018 saya terjun broiler sampai 2021. Terjun di ayam broiler sempat beberapa tahun waktu itu, akhirnya memutuskan untuk terjun ke dunia ayam petelur. Kalau ayam broiler dengan ayam telur cenderung untuk perputaran hasilnya ayam petelur harian istilahnya. Ayam petelur misalnya per panen terus 8 hari. Terus pertimbangan selain itu karena mungkin lahan, terutama lahan itu yang bisa apa yang saya terjun ke dunia ayam petelur. Luasan keseluruhan ini 1000 meter persegi. Untuk yang terpakai di kandang mungkin seperempatnya nggak ada mungkin lah ya, seperlimanya mungkin. Itu satu lokasi sekitar 400 itu sangat bagus. Nah, waktu itu saya langsung mulainya awalnya cuma 100 ekor, beli tulet istilahnya ya, udah mau bertelur. Kemudian dilihat dari harga dan profitnya dan tingkat kepuasannya lebih cocok saya dari DUC gitu. Jadi telurnya sekitar prosentasenya sekitar 90% dari populasi. Mungkin istilahnya contohnya 100 ekor ya 90 butir, atau 500 butir ya sekitar 350-an lah ya. Mungkin 90% yang dihasilkan. Untuk pemasaran cenderung 67% saya pasarkan di warung di rumah, karena kan di rumah juga bahasanya ngedep lah ya. Terus yang 30-40%-nya ada pesanan mungkin warung, saya storin 2-3 hari sekali, saya storin untuk memenuhi kebutuhan warung-warung sekitarnya gitu. Sebagian besar langsung ke konsumen ecer istilahnya. Jenis petelurnya Lokman sama Isa. Sama CP. Lokman sama CP yang ada di sini.
pertama harus mas harus rajin, misalnya kita harus rajin untuk membersihkan kotoran dan kotorannya untuk pupuk di kebun gitu. Dan tentunya salah satu solusi yang terbaik dan hemat ya cuma harus menjaga kebersihan, paling ngeruk sekitar mungkin 2-3 hari sekali harus bisa. Itu untuk istilahnya ngomong kondisi lingkungan untuk pencemaran bau, itu aja. Terus sudah awalnya memang untuk budaya lele, untuk pemancingan, karena kondisi sekarang agak kering ya, mungkin agak berhenti lah ya, macet untuk lelenya, fokus ke ayam. Perawatan ayam mungkin umum ya, masih umum tuh cenderung jaga kebersihan, terus pakan minum, kan syarat besarnya itu, nggak ada yang ribet lah yang umum. Cenderung kalau saya untuk cenderung ke pencegahan, mungkin semprot 2-3 hari sekali pakai disinfektan, kemudian vaksin cenderung sesuai program, terus secara berkala mungkin seminggu 2-3 kali untuk stamina vitamin, tentunya itu. Untuk obat-obatan selama ini alhamdulillah nggak jarang pakai karena nggak ada kasus. Tentunya ke pencegahan biosecurity gitu cenderungnya. Kalau after kemungkinan bakul after ya mas, kita pasarkan ke bakul after juga kalau sudah umurnya udah, terutama produksinya udah nggak sesuai, nggak ekonomis lah ya, nggak ekonomis, kita akhir kisaran di umur 2 tahunan lebih gede. Kalau untuk ayam petelur, pertama perawatannya lebih mudah dibanding ayam broiler tentunya. Terus untuk hasilnya istilahnya harian mas, karena telur itu harian. Itu paling untuk berbeda dengan petelur dan broiler. Misalnya harus berani mencoba, itu aja mungkin, dan mencoba dan menyukai bidang yang mau digeluti, itu aja mungkin pesan dari saya, dan mencoba.